Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicipta dan ciptakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading. Ya, pembacaan secara umum bisa bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Saat ini dia khawatir kamu ya. Dia khawatir kamu ninggalin dia. Karena ternyata kamu sangat penting dan berharga baginya. Ya, saat ini dia khawatir kamu ninggalin dia. Karena kamu ternyata sangat penting dan berharga. Buat sahabat aku semua yang personal reading silahkan ya. Mungkin ada suatu saat kemarin ya, sebelum kamu berinisiatif untuk meninggalkan di hubungan ini, mungkin kamu seperti merasa tidak ada kepastian, merasa hubungan ini tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya ya. Jadi kamu ngelihat hubungan ini tuh seperti nggak ada kepastian gitu. Tapi bagi dia sendiri sebetulnya ada alasannya, karena dia ngerasa dia belum yakin dengan kehidupan atau ke masa depannya dia sendiri. Jadi seperti ngambang gitu hubungan kalian itu, seperti nggak ada tujuan versi kamu. Begitupun dia, sepertinya dia untuk memberikan sebuah tujuan atau kepastian, dia masih belum bisa atau belum berani gitu ya. Kita lihat lagi sama-sama. Ini adalah general reading, energi tarik salah acak, jadi bisa resonan bisa tergantung dari vibrasi sama semua, dan jangan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Pedoman kita adalah sang pemilik alam semesta ya. Di sini kamu, di pandangan dia, kamu tuh udah apa ya, dibilangnya nggak cukup sih, tetapi kamu ada penghasilan gitu. Tapi bagi dia tidak. Dia itu ngerasa kehidupan dia sendiri itu masih sempoyongan, gimana ya, kalau orang bilang itu berdiri di kedua belah kakinya itu belum gitu. Dia masih berdiri di sebelah kaki aja. Ya ibaratnya kayak gini nih, dia menghasilkan, dia bekerja menghasilkan, tapi untuk dirinya sendiri aja dia terkadang masih menunggu penghasilan itu dapat gitu. Jadi intinya ya dia sendiri belum bisa mencukupi dirinya sendiri. Bagaimana dia memberikan sebuah kepastian dalam tujuan hubungan ini, seperti itu ya. Tapi dia akan tetap berusaha gitu ya, masih menunggu waktu untuk mendapatkan intinya tuh. Yo, masih kesulitan ya, bukan kesulitan ya, pas-pasan, atau yo gajian habis buat keperluan, kalau ditambah kamu nanti pastinya dia ngerasa gak bakal bisa membahagiakan kamu gitu loh. Itu alasannya ya. Untuk memenuhi keperluan rumah tangga tuh dia belum bisa. Karena kalau laki-laki atau maskulin itu, kalau sudah berani berkomitmen dalam sebuah hubungan, seharusnya memang harus ada tujuan.
Yaitu tujuan akhir adalah berumah tangga. Tetapi tidak sebatas itu juga. Tanggung jawab seorang maskulin itu kan panjang. Justru di saat keseriusan dimulai dalam hidupnya, itu menikah gitu ya, itu tanggung jawabnya itu lebih panjang dan tidak boleh main-main. Itu untuk bagian orang-orang atau maskulin yang bertanggung jawab ya. Dan ini termasuk seperti itu mungkin. Cintanya kamu berlimpah, cintanya banyak, dan kamu berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan atau pernah punya pasangan. Ya, cintanya besar sama kamu. Tapi kamu juga berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan atau orang yang sudah pernah punya pasangan. Ya. Ada kegelisahan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, selalu berkecamuk. Ya, tentang masa lalu bukan. Ya, tentang masa lalu boleh. Karena ini untuk bagian yang sudah pernah berumah tangga. Tapi untuk yang belum atau yang sekarang ini masih si lajang itu, dia merasa gitu loh, gelisah. Ya, ada perasaan gelisah. Dia cinta banget sama kamu, tapi dia belum ada kemampuan apa-apa. Dan ada rasa ketakutan saat kamu nanti suatu saat akan meninggalkan. Mungkin tidak 1-2 kali kamu mencoba itu, menjelaskan, meminta sebuah kepastian, tapi dia belum bisa karena keadaannya gitu ya. Depresi terkadang dia sangat mencintai kamu ya, besar rasa sayangnya itu, besar sama kamu, besar sekali ya. Dia menyatukan pilihannya tuh ke kamu gitu loh. Dia jatuh cinta sama kamu, tapi juga dia tetap harus hati-hati, tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kayak ini menyangkut resiko masa depan. Tidak cuma kamu saja, tidak cuma dia saja, tetapi kamu juga. Dan suatu saat kalau namanya berumah tangga itu kan pasti ada anak kayak gitu. Dia tetap berhati-hati dalam hubungan ini untuk mengambil keputusan, memberikan kepastian. Tapi yang pasti gitu ya, dia ingin berumah tangga dengan kamu. Dia ingin melanjutkan hubungan ini menjadi sebuah level, sebuah tujuan gitu. Tetapi kendalanya adalah belum mampu. Dia sangat berhati-hati untuk mempertimbangkan kedepannya bersama kamu tuh bukan karena nggak mau, tapi karena dia sayang sama kamu, tidak mau menyusahkan kamu. Kalau kita mah sebagai feminin mungkin ya, kalau sudah pengen dinikahin aja gitu, karena kita cinta ya kan. Tapi bagi dia tidak, karena dimulai pernikahan disitulah semua masalah diawalin gitu, dimulain awal dari masalah. Setelah ketok palu bahwa kita menikah, walaupun gitu ya perjanjiannya memang kalian berdua saling gitu, tetapi manusia itu ada goyahnya, itu yang dia takutkan. Karena dia ada sebagian yang sudah berpengalaman mempunyai pasangan dan dia mendapatkan pembelajaran itu gitu. Mungkin dia berpikiran ya, seandainya kamu apakah kamu punya pilihan lain gitu, boleh gitu ya, boleh gitu. Walaupun rasa kekhawatiran dia besar sekali di sini, khawatir kamu pergi karena cintanya besar sekali sama kamu, tapi kembali karena ketidakmampuan dia, karena dia ngerasa tidak mampu di sini.
dia harus menerima, ya, menerima sebuah penyelesaian karena kamu ada yang lain gitu. Karena mungkin ini yang terbaik buat kamu karena kamu merasa hubungan ini tidak ada titik temunya atau tidak ada tujuannya. Ya, dia pasrah seandainya terjadi penyelesaian walaupun berat, walaupun membuat dia gelisah, membuat dia depresi. Gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya karena dia tidak ingin melibatkan kamu dalam kesulitannya gitu. Setelah menjadi pasangan nanti kan bisa kok seperti ini ya, nggak seindah yang dibayangkan. Ya, ada kekecewaan gitu. Walaupun dia sangat kecewa sekali. Seandainya kamu meninggalkannya, seandainya kamu menyelesaikan hubungan ini, tetapi dia memahami bahwa hubungan ini seandainya kamu menyelesaikan mungkin karena kamu kecewa dengan keadaan dia gitu. Tapi dia sebetulnya nggak bisa gitu, karena cintanya berlebihan sama kamu tuh, cintanya berlebihan, ya, besar sekali. Dan keinginan untuk berumah tangga dengan kamu ada, ya, ada. Dan kalian itu banyak kecocokannya gitu loh, ya, semuanya itu ada chemistry. Karena berdua itu udah menemukan sebuah kecocokan itu versi dia gitu, ya. Tapi dia nggak mampu untuk memberikan kepastian secepat gitu. Walaupun dia baru berusaha, tapi dia masih ada rasa khawatir seandainya nanti kamu tidak bahagia bersamanya karena keadaannya. Tapi kamu sangat dia cintai karena kamu baik, kamu tipe yang memang cocok untuk menjadi pasangannya versi dia. Bagus ya. Ini adalah general, ini bisa terbolak-balik. Letakkan energi kamu di mana. Ya bisa vice versa juga, bisa terbolak-balik. Kalau ini ada energi kamu dan kurang detail silakan kalau ingin personal reading. Kalau ini adalah energi kamu dan sudah resonan, artinya ini adalah betul-betul pure energi kamu, ya. Kalau tidak ada, ini bukan energi kamu sama sekali, jadikan pembelajaran, ya. Dia selalu merenung, selalu mengisolasi diri sendiri, ibaratnya kayak mawas diri, menyampaikan doanya pada Tuhan, ya, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini, selalu berdoa, bermohon di saat dia sendiri. Dan seandainya kamu meninggalkan pun dia sendiri. Tetapi waktu itu juga sendiri gitu, dengan segala macam permasalahannya. Tapi setelah bertemu dengan kamu itu kecocokan hati itu ada. Dan dia bisa berhasil membangun rasa kembali untuk bisa bersama kamu. Ya, makanya itulah kekhawatiran dia untukmu. Ya, jika kamu meninggalkan dia, karena dia ngerasa bersama kamu itu semua menjadi lebih baik. Setelah mengenal kamu tuh semua menjadi lebih baik. Semangatnya, perasaan cintanya, ya, pemikiran yang positif itu timbul setelah bersama kamu. Ya. Di saat dia terpuruk, ya, di saat dia dalam keadaan situasi seperti ini, kamu bisa menerima dia. Kamu bisa menyemangati dia. Ya,
dan kamu punya ketulusan juga dengan dia, yang kemudian menimbulkan atau membangun perasaan dia juga menjadi bisa membuka hati dan bisa mencintai kamu, ya. Tapi hubungan adalah ada ujungnya. Disinilah dia mulai depresi, dia mulai khawatir kamu meninggalkan karena keadaan dia yang belum mampu, ya seperti itu. Tapi dia tetap akan berusaha keras, ya, akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan keinginan itu, bisa mewujudkan tujuan daripada hubungan ini, ya, berusaha. Selebihnya tergantung kamu mau menunggu atau tidak, sampai kapan, ya. Dia juga nggak menjanjikan waktunya sampai kapan, tapi akan berusaha. Itu dia akan berusaha untuk mewujudkan tujuan itu. Gitu. Lama, ya pasti. Lama itu pasti. Karena semuanya itu kan perlu proses. Dan keadaannya memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ya, kamu bisa nggak menerima? Gitu. Menunggu mau nggak? Gitu. Aku minum dulu. Ya, jadi ada kekhawatiran yang besar, dimana dia ada rasa khawatir jika kamu ninggalin, karena semua dimulai dari kamu juga sih. Setelah mengenal kamu, dia menjadi lebih maju, lebih semangat, menjadi lebih baik. Seperti itu. Yang kemarin mungkin dia terpuruk karena kalau untuk sebagai yang sudah punya pasangan, ya, yang pernah punya pasangan, terpuruk karena berpisah dengan pasangannya juga dengan hal yang sama gitu. Latar belakangnya tuh sama karena dia belum bisa memenuhi kebutuhan gitu. Makanya dia menutup hati gitu, selalu menutup hati, ya, selalu merenung, menutup hati, mengisolasi diri. Kemudian dipertemukan dengan kamu. Disinilah dia mulai titiknya tuh mulai tumbuh lagi menjadi sebuah semangat, dan dia membuka hati gitu loh. Ya, tetapi ya kekhawatiran itu ada juga gitu, karena dia memang kondisinya itu nggak berubah. Nggak berubah dari pertama dia mempunyai pasangan sampai berpisah dengan pasangan sampai dipertemukan dengan kamu tuh keadaannya nggak berubah gitu. Ya seperti ini terus gitu loh. Keadaannya tuh kesulitan finansial, ya bukan kesulitan sih, lebih pas-pasan gitu loh. Gajian sekarang 50 habis untuk keperluan sebulan, dan dia untuk mendapatkan uang kembali harus bekerja keras dulu, kemudian bisa menghasilkan, setelah mendapat ya seperti itu lagi. Jadi circle-nya tuh ya kekurangan terus, pas-pasan terus, menunggu hasil terus. Seperti itu yang dia rasakan, ya. Dan sejarah itu dimulai sejak dari dia mempunyai pasangan. Kalau enggak ya sejak dia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau lajang itu dia belum mapan, intinya dia belum mapan gitulah. Intinya dia belum mapan, makanya dia belum bisa memberikan kepastian untuk bisa menjadi pasanganmu seumur hidup atau menjadi ke sebuah pernikahan gitu. Ya, tetapi keinginan itu ada gitu. Ada keinginan ke situ, tetapi kembali ya memang keadaannya seperti ini. Dan kamu selama ini menerimanya gitu. Tapi ya namanya orang sabar itu kan ada batas, atau mungkin ya kita ini sebagai feminim itu kan ibaratnya hubungan itu kan kayak kejar deadline gitu ya. Kita dikejar usia, dikejar waktu. Untuk apa kita berjuang untuk hal yang nggak pasti. Pastinya kita akan mengambil sebuah keputusan untuk pergi atau meninggalkan. Seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kita ngerasa gitu loh. Waktu kita itu tidak cuma buat menjalin hubungan seperti ini. Kita menjalin hubungan kalau sebagai feminim itu pasti menginginkan sebuah titik temu, yaitu titik akhir, yaitu pernikahan. Ya enggak gitu. Tapi dia belum mampu. Ya. Dia belum sanggup.
Kita akan lihat lagi klarifikasinya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan ya, tetap ya di generality. Saat ini dia khawatir kamu tinggali dia, karena ternyata kamu sangat penting dan berharga baginya. Ya, kamu sangat penting dan berharga baginya menurutnya, karena dengan kedatanganmu dia menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, kemudian bisa membuka hati lagi, dan banyak hal yang dia temui di kamu yang membuat dia menjadi lebih baik sebelum kenal kamu. Jadi kamu itu membawa energi positif bagi dia. Dia akan berusaha, ya, akan berusaha sekuat mungkin untuk atau berjuang atau memperjuangkan hubungan ini, ya, dan akan selalu berusaha untuk bisa mencapai tujuan itu. Dia effort banget sama kamu juga kan. Ya, dia dia tidak akan bohong ya, jadi jangan dikhianati hubungan ini. Dia yang keinginannya tuh, yang ketakutannya tuh takut dikhianatin juga. Dia akan berjuang supaya tidak dikhianati atau tidak ditinggalkan gitu, tidak ditinggalkan oleh kamu. Dia akan berjuang untuk tidak bisa kamu pergi dari dia gitu. Ya, dia akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, akan berjuang, ya, akan memperjuangkan gitu. Karena perasaan kekhawatiran itu besar. Dia tidak mau ditinggalkan oleh kamu walaupun dalam keadaan apapun, karena hanya kamu orang yang bisa membuka hatinya lagi dan memberi semangat dia. Kamu baik sekali ya, ibaratnya itu. Karena dia bahagia bersama kamu. Dia sangat bahagia bersama kamu. Dimana kamu dulu berjuang ya. Dia begitu sulit untuk membuka hati, itu sulit gitu. Kemudian dia bisa membuka hati karena kamu baik sekali. Kamu bisa meyakinkan bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik gitu maksudnya. Ya, tidak harus menutup hati gitu. Seperti itu. Dan kamu berhasil membuka hati dia. Bisa berhasil meyakinkan dia bahwa kamu tidak seperti yang lain-lainnya. Dan dia percaya karena dia merasakan bahwa kamu memang baik gitu. Kamu memang tulus gitu. Tapi satu hal yang dia membuat dia itu terkadang merasa takut kamu tinggalkan, karena dia tidak bisa mewujudkan seperti apa yang kamu mau secara cepat karena keadaannya. Ya. Tapi dia ingin berusaha melakukan sebuah perubahan. Ya, pertengkaran di hubungan ini sering terjadi. Kesalahpahaman sebetulnya masuk ke situ. Beda prinsip. Kalau dia itu prinsipnya menghalalkan hubungan, memang harus bertanggung jawab penuh ya untuk kamu. Tetapi beda kalau kamu semua bisa diselesaikan berdua. Dan yang dia kekeh nggak mau itu karena dia punya pengalaman yang masa lalu juga janjinya seperti itu. Semua bisa diselesaikan berdua. Akhirnya endingnya orang masa lalu itu nggak sanggup dan meninggalkan dia. Gitu. Ya. Hubungan ini selalu bertengkar. Selalu terlihat pertengkaran karena beda prinsip. Kalau kamu menggampangkan, yang penting menikah, nanti masalah kedepannya dipikir berdua. Kalau dia enggak, dia ingin totalitas, bisa mempersiapkan diri, memapankan diri untuk bisa menjadi atau mendampingi kamu, karena dia sudah punya pengalaman atau pembelajaran di masa lalu di mana dia berpisah dengan pasangannya karena kesulitan ekonomi. Ya. Dan dia tidak mau hubungan ini hanya sebatas nafsu saja. Tidak mau. Sekalipun dia cinta banget sama kamu. Tapi dia
akan berusaha untuk bisa menepati janji. Dia punya planning itu, punya rencana itu. Ya, dia terkadang gelisah dengan problem ini. Gak bisa tidur, gak bisa bobo, depresi. Nah, tarik nafas dulu. Aku minum dulu. Ya, mungkin dia banyak belajar dari masa lalu. Dia selalu depresi. Ada rasa kekhawatiran yang besar. Di saat dia bisa membuka hati, membuka diri untuk kamu dan sudah mendapatkan apa yang kamu berikan, sebuah chemistry, kebahagiaan. Tiba-tiba membicarakan tentang ke masa depan, dia gak mampu. Dan ini selalu terjadi pertengkaran setiap mempertanyakan tentang tujuan hubungan ini. Ya, yang memicu itu kamu selalu minta sudah, selalu minta selesai, selalu minta putus. Gitu. Seiring berjalannya waktu itu kayak gini ya, ancaman mungkin ya. Enggak sih, dia ngerasa itu serius gitu. Kamu akan meninggalkan dia tuh serius itu. Walaupun sebetulnya ya setiap bertengkar kan baikan lagi, setiap bertengkar kan baikan lagi. Tapi sebetulnya hubungan ini terlihatnya di sini nanti keadaan dia juga menjadi lebih baik dan kamu juga dengan dia akan baik-baik saja. Karena dia tipe maskulin ya, yang bertanggung jawab. Dia tipe orang yang bertanggung jawab. Cepat atau lambat dia akan berusaha. Sekalipun kamu tinggalkan pun dia akan tetap berusaha untuk menepati janjinya, bisa hidup bersama dengan kamu. Tetapi tentunya butuh proses. Ya gitu. Ya. Dan kekecewaan itu selalu mendera. Kekhawatiran itu selalu mendera. Ada rasa khawatir kamu meninggalkannya dengan keadaannya. Alasannya karena keadaannya, bukan karena kamu gak cinta. Dia percaya kamu cinta dia. Dia juga percaya dia mencintai kamu. Cuma kendalanya di sini. Setiap kepastian belum bisa dia tepatin karena keadaan. Dan dia sangat kecewa setiap ada pertengkaran. Selalu kamu minta putus. Minta selesai dalam hubungan. Itu yang dia rasakan. Betapa cintanya dia. Semua kembali ke kalian. Ya karena kita juga punya batas waktu ya. Menjalin hubungan lama-lama kalau gak ada tujuan itu kan jatuhnya ke buang waktu, buang energi, buang materi. Apalagi untuk wanita ya kan, itu sebuah hubungan untuk mencapai ke sebuah jenjang serius pernikahan itu. Karena apa? Karena orang yang sudah menikah itu kayak ibadah fisik gitu loh. Kita harus sehat, harus masih kuat ya kan. Karena kita kan harus mempunyai keturunan. Kalau udah tua kita buat apa? Ya harus kamu pertimbangkan lagi hubungan kayak gini mah. Ya layak nggak dia dipertahankan gitu, layak nggak dia kamu tunggu gitu. Kalau hubungan sudah 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tapi nggak ada kemajuan apapun, ya harus goodbye my love gitu. Ya nggak sih, versi aku loh. Nah apa menunggu lama-lama, buang-buang waktu. Umur kita tua untuk sesuatu hal yang nggak masuk akal. Berjuang, ini yang harus kamu lakukan. Berjuang ya. Berjuang atau berusaha, harus berusaha yang terbaik dalam hubungan ini ya. Dia juga berusaha.
Kalau kamu sudah lelah ya tinggalkan aja. Nah, tapi itu versi Gondes. Kamu harus berani membuka lembaran baru gitu. Kamu membuka hatinya sudah cukup lama, berjuang bersama dia untuk menjalin sebuah hubungan sudah cukup lama. Tapi seandainya itu ditunggu juga nggak bisa, nggak layak, karena dia nggak ada kepastian sama sekali. Ya begitu-begitu aja selama kamu bersama dia, bahkan sampai tahunan. Ya kenapa kamu harus bertahan? Ya nggak mungkin kamu yang susah payah justru mencukupi keperluan keluarga seandainya kalian menikah. Dia cuma seadanya. Kamu banyak yang nombok, capek sendiri. Karena tanggung jawab itu ada di pihak lah maskulin. Mencari nafkah, mencukupi itu pihak maskulin. Kita hanya membantu saja. Tapi kalau keadaan seperti ini, kalau aku melihatnya sih, tinggalin aja. Ya, akan mempersulit hidupmu. Yang ada tadi, nanti yang ada nggak bahagia, tapi tiap hari bertengkar karena ekonomi. Karena ekonomi itu sensitif. Dan inti dari keluarga adalah ekonomi. Kalau ekonominya menyek-menyek, otomatis gitu. Karena semua itu membutuhkan ekonomi. Bukan karena kita materialistis. Logikanya aja. Iya enggak? Jangan kita bertengkar, terus kecapean, terus akhirnya nggak ikhlas kan. Berjuang kamu dan berusaha untuk membuka lembaran baru. Masih banyak dia di sana yang menunggu kamu atau layak kamu tunggu. Tinggalin aja sih. Dia cinta banget deh sama aku. Aku juga cinta sama. Ya kembali ke kamu sih. Karena kamu yang merasakan, kamu yang menjalani. Tapi kalau versi kartu, tinggalin aja. Maksudnya kamu harus membuka lembaran baru. Aku mau deh hidup sama dia. Aku kerja keras, dia kerja keras. Sebatas mana wanita? Kelelahan. Ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Nah, tapinya nanti suaminya manja. Istrinya bisa diandalkan gimana? Dia nggak. Udahlah gitu. Cinta menjadi sebuah membutuhkan. Kamu penghasilannya lebih gede dari aku gitu. Aku mending ngomong aja. Kamu mau seperti itu? Enggak kan? Pakai logika ya. Jangan cuma mengikuti hawa nafsu atau pengertian kamu sendiri. Cinta semuanya bisa. Apa-apa. Dan itu pun kamu harus berjuang untuk rumah tangga kamu nanti seandainya kamu bersama dia. Dan dia cuma mentok segitu aja ya. Karena kenapa? Buktinya kan kamu udah menjalin hubungan dengan dia tahunan juga dia begitu-begitu aja gitu. Yang ada nanti kamu sudah masuk ke menjadi sebuah pasangan hidup ya, yang ada kamu penghasilan lebih besar dari dia, ya menjadi sebuah andalan kamu. Mengenaskan kan? Pakai logika. Orang seperti ini menurut aku nggak bisa dipertahankan. Walaupun dia tanggung jawab. Tapi kalau kamu mendapatkan seorang seperti ini gitu. Kecuali kamu lajang ya, kamu lajang ketemu lajang. Semua dimulai dari awal. Kamu masih sehat, dia masih sehat. Kalau sudah misalkan kamu single parent, dia single parent, usia sudah tua gitu, udah 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas. Kondisi seperti ini tuh, apalagi kalau kalian masih membawa momongan gitu, kamu sudah punya anak, dia sudah punya anak, punya tanggung jawab. Ya kamu membesarkan anak orang gitu loh. Mendingan sendiri dong, besarin anak sendiri. Ngapain ya? Membantu membesarkan anak orang. Berhenti berkhayal kamu ya. Berkhayal untuk menikah sama dia. Berhentilah untuk berkhayal sama dia. Kalau kondisinya seperti ini benar pasangan, tinggalin lah.
Nah, hidup berumah tangga itu tidak cuma sehari 2 hari. Buat apa cuma 3 bulan nanti berantakan, mending nggak usah sama sekali. Dan kamu mendapatkan seorang single parent yang seperti ini kondisinya, punya anak lagi, iya kan? Kamu ngasih makan dia dong, ngasih makan bapaknya, ngasih makan anak, percuma. Kalau kamu juga punya anak, ya mendingan kamu urusin anakmu atau keluargamu, berpahala. Berdoa yang terbaik melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu, karena semua tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Jangan pernah mengandalkan orang sekalipun itu pasanganmu. Dan sambangin atau datangin tempat-tempat ibadah. Kembali kepada Tuhan. Berdoa yang terbaik. Kalau kamu sudah berusaha meninggalkan, belajar move on dari orang ini, terus kamu menjadi sebuah sosok yang lebih bisa pakai logika itu, ya kan? Ini tidak cuma sebatas cinta saja. Cinta itu perasaan, logika itu kenyataan. Jadi harus sinkron gitu loh. Kamu cinta banget tapi kenyataannya kamu tidak sebahagia yang kamu bayangkan, buat apa? Gitu. Ya. Logika dipakai. Cinta juga dipakai. Untuk bahan pertimbang. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detil, silakan personal reading. Kalau kamu tidak ada di ranah ini tapi kamu menonton video ini, jadikan sebagai pembelajaran. Ya, dan kalau kamu menonton video ini dan kamu benar-benar ada di ranah ini, artinya ini adalah energi kamu. Ya. Dalam hubungan itu ada ketulusan, dalam cinta dibutuhkan. Ada, kamu sudah tulus. Dan pertimbangkan kembali. Tulus saja nggak cukup. Semua harus banyak pertimbangan. Setialah. Itu kewajiban kita, setia pada pasangan. Kamu sudah setia berapa tahun, berapa bulan? Aduh, ibaratnya ngopi aja kamu yang bayarin gitu loh. Baju kamu yang beliin. Apapun kamu mau cukupin. Atau nanti kalau sudah menikah, kamu malah jadi andalan keluarga. Kalau kamu sakit, siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Cintai dia karena Allah. Ya, artinya mencintai dia karena Allah itu, ya seandainya putus, ya memang itu adalah kehendaknya gitu. Memang kita harus pakai logika ya. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Tapi tetap kita tidak boleh ngelepasinya, dinamakan kontrol hati. Ya, kontrol pikiran. Masuk akal enggak? Rezeki orang menikah kan sendiri-sendiri deh. Iya, betul. Tapi kondisi usia kamu gitu loh. Kamu masih di usia muda atau di usia tua? Kalau di usia tua itu cepat lelah, cepat capai. Terus kamu jadi andalan keluarga, andalan rumah tangga kamu. Kalau sakit bagaimana? Ya, pikir positif thinking ya, Des. Positif thinking aja. Yang penting kamu berusaha. Ya seperti yang disarankan kartu ini, kalau kamu menjalani silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Itu kan adalah saran dari tebaran kartu. Ya kan? Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lihat energi apa atau elemen apa yang tercurah dan tertempuh di tebaran kartu ini ya. Kita akan melihat di sini ada energi Pisces, ada Gemini, ada Leo, ya. Kemudian ada Capricorn, ada Scorpio, dan terakhir Virgo. Ya, itu energi yang tercurah dan terbuat di tebaran kartu ini. Bintang-bintang yang bertebaran di tebaran kartu ini, diantaranya elemen tanah, elemen udara, elemen api, dan elemen air. Ya, oke. Sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat. Yang mau personal reading silakan personal reading, dibuka 24 jam ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap semangat ya. Kalau sudah, jangan pernah melawan takdir. Karena kalau kamu berusaha untuk melawan arus takdir, yang ada kamu pusing. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya aja. Tapi tetap dalam koridor
kontrol diri. Tetap koridor kontrol pikiran. Mencintai karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Tetap semangat dan semangat. Bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa yang terbaik dalam segala hubungan, termasuk hubungan percintaan kamu. Ya, oke. Ada kesalahan milik aku. Ada beberapa tulisan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.